Jadi saya dapatkan satu informasi, boleh percaya boleh tidak kawan, kalah Ganjar. Kalau Gemini disebut seperti polisi dan tentara, Ganjar saya sebut sebagai Gemini gadungan. Dan satu-satunya presiden yang pernah menginjak kakinya di bumi Jepara adalah Bung Karno. Aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan, yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani marhe. Adalah selalu menjadi keinginanku agar peti matiku hanya boleh diselubungi oleh Panji Muhammadiyah. Moral kalian di mana? Hanya manfaatkan foto-fotonya Soekarno. Ya, Saudara Arjuna itu lalu di mata saya kepengurusan GMNI yang sangat tidak berprestasi. Bersama buruh tani, bersama GMNI, ormas rakyat sejati, bersatulah segera, marhain pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Presidium Rakyat Menggugat seri 2. Ya kan, alurnya tahu kan, tadi saya cerita bahwa berangkatnya di 2021 Ganjar ke Mandalika. 2 kali bahkan ke Mandalika. Ya, difasilitasi, tapi dia nggak mau dibelikan tiket sama hotel sama Mas Piri, Direktur ITDC, nggak mau. Namun giliran saat itu sepulang pada perhelatan itu, Mas Piri langsung membuat satu usulan konsep untuk pengembangan Kepulauan Karimun Jawa. Proposalnya sudah jadi dan akan dikembangkan untuk di Karimun Jawa lewat tangan kanannya Mas Ganjar, yaitu Mas Suarsito. Tapi itu akan kami sambungkan di podcast Presidium Rakyat Menggugat berikutnya. Kami akan konsentrasi masalah upaya kami, saya selaku anak ideologis dari Bung Karno, menginginkan keluarga Mbak Mega, keluarga Tengku Umar, keluarga di Diponegoro, DPP PDI Perjuangan untuk bisa merubah ataupun mengganti pencalonan yang ada sekarang dengan fenomena pasangan Prabowo Gibran. Ketika Anda tidak bisa melakukan sebuah perubahan, jujur saya katakan, satu putaran telak kalah. Mohon maaf ini, saya bukan Gusti Allah. Sudah kita pakai logika rasional aja. Pendidikan politik tidak pernah dilakukan oleh partai-partai. Ganjar juga naiknya karena dari elektabilitas medsos yang hanya disetting, disutradarai oleh tim kreatif untuk seperti ini, berhujan-hujanan, berbahasa-basahan, duduk di emperan dan sebagainya. Itu kan nggak ada nilai ideologisnya sama sekali. Itu kan sandiwara. Sama aja dengan sandiwaranya Prabowo dan Gibran ini, bahwa dia dengan mudahnya, dengan aspek mudahnya, Gibran akan menggait 60% suara di perhelatan besok. Artinya saudara Ganjar akan memperebutkan dengan Anies sisanya 40%. 40% kalau kemarin suaranya sah itu 180, kalau besok anggaplah 200 juta. Ya kan? Kalau 60% kan berarti 120 juta sudah menjadi suaranya Prabowo dan Gibran. 80 juta itu tinggal dibagi antara Ganjar sama Anies. Satu putaran sudah kukut kalau masih
PDI Perjuangan menganggap Ganjar suaranya kuat. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Baik analisis maupun kontemplasi saya. Saya berbicara dengan lewat transenden. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, kami ini asli Jepara. Ya. Kakek nenek moyang kami ini adalah tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh kuat. Bayangkan di Jepara ini lahir tokoh yang sangat hebat, yaitu Ratu Kalinyamat. Tokoh yang sangat hebat adalah Ratu Sima. Tokoh yang sangat hebat adalah Raden Ajeng Kartini. Tokoh yang sangat hebat adalah kakaknya, Raden Mas Sosrokarto. Jadi orang-orang hebat itu ada di Jepara. Dan satu-satunya presiden yang pernah menginjak kakinya di bumi Jepara adalah Bung Karno. Kurang lebih tahun 1952, tepatnya 13 September 1952. Bung Karno memberanikan di luar paku karena ada satu isu yang mitos, ya, boleh katakan kepercayaan, siapapun pejabat negara yang melewati daerah Jepara akan menemui satu balak, khususnya untuk melewati daerah Mayong dan Tahunan. Itu mitos yang ada saat itu. Namun Bung Karno berani untuk menantang itu di tahun 1952. Ya. 13 tahun berikutnya baru beliau terpilih. Ternyata mitos itu tidak benar. Jadi jejak kaki-kakinya Soekarno ini ada di Jepara. Kita berkontemplasi dengan itu, menyampaikan kalau memang mau untuk keluarga beliau, untuk keluarga pengurus DPP Tengku Umar Jalan Diponegoro, bahwa saya dapat WA dari saudara Deddy Sitorus, kan itu sudah didaftar Mas, susah, nggak bisa untuk dirubah. Siapa bilang? Umur 40 tahun aja bisa dirubah, ya kan? Dengan undang-undang yang itu jelas real, yaitu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, ya kan? Dengan melalui undang-undang itu aja masalah umur bisa dirubah. Kenapa untuk pasangan tidak bisa dirubah? Bisa kalau Anda mau, ya kan? Karena saya adalah anak ideologis Soekarno. Saya anak biologis dari darah-darah di Jepara, keluarga-keluarga tokoh-tokoh para pahlawan yang ada di sini. Ya kan? Kakek nenek moyang kami adalah keluarga asli Jepara, Bumi Kartini. Jadi kami bukan pendatang, kami asli dari Bumi Kartini Jepara. Bahwa kalau di silsilah kami itu, kami masih ada turunan dari Brawijaya 5. Itu kami punya buku silsilah keluarganya. Tapi bukan untuk pamer itu, ya. Cuma kami menginginkan sebelum adanya sebuah penyesalan. Tidak ada salahnya apa kata Pak Jul, ini politik yang semuanya bisa serba mungkin, ya kan? Kalau bisa untuk Mas Ganjar harus legowo. Karena apa? Anda kesalahannya cukup kecil namun membumi. Ibu-ibu itu nggak suka dengan kalimat yang mengatakan, kalau memang saya suka bokep, salah saya di mana? Saya ini yang waktu muda juga tidak bersih-bersih amat. Kalau berbicara bokep di keluarga saya, di istri saya aja merasa risih, ya kan?
Saya aja tidak pernah untuk membiasakan hubungan suami istri untuk harus melihat bokep. Loh kok di podcast hanya kepingin ratingnya naik, elektabilitasnya meningkat. Itu kan namanya elektabilitas bubble, elektabilitas sampah, ya, elektabilitas gelembung-gelembung yang tidak ada isinya. Lah kalau republik kamu bawa dengan gelembung-gelembung seperti itu, ya habis kamu. Ya kan? Ini mohon maaf ya, Saudara Ganjar, sorry saya. Kamu besok umur 55 tahun, saya ini sekarang 58 tahun. Ya kan? Nanti akan saya buka rekaman saya, pembicaraan saya, kamu selaku gubernur, saya sebagai rakyat Jepara. Ya. Biar warga tahu kualitas kamu terhadap senior kamu itu seperti apa, biar tahu. Ya, gini mas, sorry mas. Siap. Bedakan mas. Bahasanya sing ojo bulet mas. Bukan. Hah? Ya. Sorry ya. Ya. Kalau bulet nggak akan tak jawab. Siap. Nggak usah ngasih konsep saya. Sorry ya mas ya. Aku Ya. udah bicara dengan PLTU mas. Siap. Bahkan itu Pak Ganjar itu silakan diambil ngono. Bukan SDM kan nggak tangga mas. SDM itu lebih pinter timbanding jenengan. Sorry aja tersinggung loh mas. Ya. Oh enggak. Karena di itu sekolah. Ya, Ya, Anda dengarkan dulu. Siap. Ya. Anda Oke. dengarkan dulu. Kalau nggak mau nggak usah. Siap, saya dengarkan mas. Oke. Enggak, Benjamin ngerti. Kita kekancan mas. Siap. Nggak usah pakai menilai. Siap. Ini lama, ini asal Bapak Serang. Nggak usah mas, ini urusanku. Samen belajar dengarkan dulu. Siap. Kalau kita mau bicara dengan birokrasi, kalau kita perkawanan kita guyonan. Tapi kalau ini sudah nyebut sekda saya, sudah nyebut birokrasi saya, sudah itu saya gubernur. Terus sampean areng gugat ngono toh? Bukan gugat, memberikan yang terbaik. Bukan gugat. Iya, ora bulet-bulet karo aku iki. Saya kasih tahu ya, 2016 saya mendirikan GMNI di Jepara. Ahmad Basarah pada saat itu sebagai wakil MPR itu orangnya sangat santun dan sopan. Mas Gun, saya mohon maaf saya nggak bisa hadir untuk besok pelantikan GMNI di Jepara. Tolong ini nanti yang mewakili adalah Saudara Abidin dan sebagainya. Ahmad Basarah sebagai junior saya punya sopan santun kalau ngomong halus. Bahkan saya memaksa, iso mas, iso tetap sampean sing datang. Karena saya, adik-adik saya kepingin kenal jenengan namanya Ahmad Basarah, mantan presiden dan sekarang wakil ketua MPR. Saking nggak bisa jawabnya, dia itu punya toto kromo. Oh siapa yang bisa ngereh-ngereh Mas Gun itu siapa ya? Akhirnya telepon Yanuar dia. Yanuar ngabarin saya, ya kan? Yanuar itu berangkat dengan saya itu zaman sandal jepit. Yanuar di GMNI, kalau yang di luar GMNI ada Sugeng Teguh Santoso. Waktu itu Trimedia Panjaitan baru menjadi pengacara yang di Pasar Baru di daerah Ayamburu, masih biasa-biasa aja. Cukup dekat dengan adiknya Mas Almarhum Taufik Mas. Biar teman-teman tahu gitu loh. Gunawan kok bisa kenal ini, kenal itu gitu. Saya itu 93 sepulang dari Jepang langsung di Jakarta. Ya kan? Saya dibuang ke Jepang itu dalam rangka saya melakukan sebuah demo kepada penguasa. Nanti di Presidium Rakyat Menggugat podcast selanjutnya akan kami cerita. Cuma ini kita fokus, kita mengharapkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Robbi, semoga Mbak Mega bisa merubah baca pres dan cawapres. Siapa yang akan menggantikan? Ya karena saya anak ideologi Soekarno. Ya cucunya dong. Cucunya yang sudah digembleng dari Boyan yang sampai sekarang umur berapa itu? Istrinya Mas Happy, anaknya Mas Pak Bambang. Ya Mbak Puan. Ya, kalau dianggap Mbak Puan elektabilitasnya mungkin turun, nggak bisa, karena Saudara Ganjar nanti akan merusak elektabilitas dengan di perubahan ini misalnya. Loh, dia kan kader partai, harus siap ditaruh di mana aja. Ya kan? Boleh Puan untuk turun grade menjadi wapres, presidennya adalah Profesor Mahfud. Kenapa tidak? Karena Anda akan kalah. Elak satu putaran.
Udahlah, pakai logika manapun, dengan adanya umurnya Gibran yang 37 itu, dengan mudanya itu, keculunannya itu, 60-70% suara akan digerus ke Gibran. Nggak urusan, nggak ada ideologi, nggak ada program, nggak urusan. Apalagi barusan untuk daftar sudah bawa program dana santri abadi, dana untuk ibu muda dan sebagainya. Luar biasa, persis bapaknya itu program-program di bawah model pakai keplek, ya kan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kenapa saya bisa memastikan bahwa kalau pasangan Prabowo Gibran dan di sisi kiri kelompok ideologi yang kanan, Anies dan Mas Muhaimin, Ganjar dan Profesor Mahfud, satu putaran telak suaranya di atas 60%. Kalau besok pemilih tahun kemarin 2019 180 juta suara sah ya. Besok 200 juta ya, perkirakan lah 120 juta itu masuk Prabowo Gibran dengan tetap pasangan Prof Mahfud dan Ganjar sebagai presiden. Tapi kalau besok itu mau merubah, karena tadi saya di WA sama Mas Dedi, Bung Dedi Sitorus ya, tim sekretaris pemenangan relawan Ganjar. Oh nggak bisa Mas, itu sudah daftar, kita harus positif thinking dong Mas, ini kita pusing dan sebagainya. Oh siapa bilang nggak bisa? Undang-undang 40 aja bisa dirubah. Ini loh, buka peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 ya, itu ada ketentuannya. Jadi kalau saudara-saudara membuka juga pasal Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ya, itu pasal 233 sampai 237. Tapi kalau untuk peraturan KPU-nya, Anda buka pasal 47 ya, pengusulan bakal calon pengganti, sama bab 8 pasal 59 pengganti calon. Politik itu gampang kok, bisa diatur asal tidak menyalahi aturan-aturan yang tajam. Ini yang buat juga anggota DPR kok pusing-pusing itu bagaimana? Oh ada digugat umur 40 menjadi 37 aja lolos kok, apalagi mengganti pasangan. Ada caranya, yaitu di PKPU nomor 19 2023. Ini kalau kalian percaya loh ya, karena saya ini anak ideologi Soekarno. Saya nggak pengen periode di satu dekade lagi ternyata PDI masih dipegang oleh orang-orang yang nggak jelas, nggak ada ideologinya dengan Soekarno. Oh Ganjar kan ada, siapa bilang ada? Dari mana dia? Pemuda Maren enggak, belajar tentang ideologi Maren-Marenisme enggak, aku ngaku dari GMNI ya kan? Cuma GMNI tidak seperti tentara aja, tidak disebut dengan GMNI gadungan. Kalau GMNI disebut seperti polisi dan tentara, Ganjar saya sebut sebagai GMNI gadungan. Gak ada, bebas kalian ngaku-ngaku GMNI juga gak dosa gitu. Saya kenapa berbicara seperti ini dengan menggebu-gebu? Saya gak punya kepentingan apa-apa. Saya kader GMNI sadar jepit yang sudah gojiwa loro, sudah gak pernah untuk meminta-minta kepada kalian yang sukses jadi menteri, jadi ini, jadi itu. Gak pernah saya, gak mau, lagi pula juga gak mau. Kalau bisa malah saya bantu. Saya menjalankan ajarannya Bung Karno, yaitu membandingkan tulang dan kristalisasi keringat. Itu Marhen. Marhen itu kan punya lahan sepetak dan satu cangkul. Cangkul itu sebuah alat produksi, lahan investasi. Kita tabung, kita pekerjakan dengan itu, beranak pinak menjadi Marhen-Marhenis, ya kan? Nah, itu ajaran Bung Karno. Satu itu. Ini kalau memang bisa mau menjalankan usulan kami sebagai kader GMNI sandaran jepit. Namun enggak juga enggak masalah. Tapi ingat, besok podcast Presidium Rakyat Menggugat ini akan menjadi sejarah. Ingat, catat teman-teman.
ini akan menjadi sejarah yang luar biasa. Ucapannya kader sandal jepit itu ternyata betul. Anda telak satu putaran ukur, ya kan? Makanya sampai sekarang saya akan menunggu sampai tanggal 25 November. Kalau memang di DPP PDI Perjuangan belum ada perubahan yang signifikan, abstain saya tentang pencapresan, ya saya nggak tahu, saya mungkin akan menjatuhkan pilihan ke siapa. Ya, karena sini aja udah banyak undangan. Saya disuruh gabung ke Anies, saya disuruh gabung ke Prabowo, karena kami LBH Indonesia menggugat, saudara-saudara, itu Dewan Pembinanya itu ada 10, hanya 2 orang yang sipil. 2 orang yang sipil itu siapa? Teman-teman kalian semua. 1 Yanuar Prawirawaseso yang sekarang dekat dengan Mas Yasto. Itu Dewan Pembina yang tercatat di Kemenkumham, LBH Indonesia menggugat. Terus Dewan Pembina selanjutnya siapa? Sugeng Teguh Santoso. Yang Dewan Pembina yang lainnya siapa? Berdasarkan SK perubahan notaris kemarin, ada 10 anggota Purnapati 4 angkatan. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian. Semuanya Purnapati. Tidak ada yang pamen di atas bintang 1. Yang resmi mendapatkan SK rata-rata bintang 1 sampai bintang 3. Resmi itu, dan diskusi aktif kita sejak tahun 2016 setelah perubahan adanya Kemenkumham. Ya kan, kita punya sejarah panjang dengan perjuangan LBH Indonesia menggugat ini. Saudara-saudara, tadi sudah terjawab masalah ke-GMN-ian, dan Saudara Immanuel silakan Anda menggabung dengan Prabowo. Kami juga tidak ada panisem yang menghukum Anda. Anda sendiri yang langsung pertama kali mengusulkan sebagai kader GMNI, silahkan. Kalau Saudara Arjuna bertanggungjawabkan 2 nyawa, akan saya tuntut kamu nanti setelah perhelatan Pilpres ini selesai, ya kan? Jadi saudara-saudara sekalian, saya sebelum menutup podcast Presidium Rakyat Menggugat ini, saya dapat pesanan secara batin maupun secara fisik. Jadi kalau Bapak Ibu membaca bukunya Cindy Adam, Penyambung Lidah Rakyat, ya, bangsa Indonesia, ini saya nggak menyalahkan keluarga Rus Soekarno karena gemburan Orde Baru, ya, bahwa dimakamkannya Bung Karno di Blitar itu adalah menyalahi wasiat Bung Karno. Kira-kira hukumnya apa? Ini yang paham tentang persoalan filosofi orang tua maupun agama. Kalau anak kami sebagai rakyat ini, kalau Mbak Mega, Mas Tok, ya, Mbak Sukma, Mas Guru, itu adalah anak ideologis Soekarno, anak biologis Soekarno. Jadi dia punya 2 peran, anak biologis plus anak ideologis. Persoalan ideologisnya itu dijalankan, wallahu a'lam, ya kan? Tapi saya yakin beliau menjalankan ajaran-ajaran Bapak. Kalau kami yang di luar skema masyarakat, anak ideologis, karena dari kecil saya sejak SMP sudah di Pemuda Marhainis, yang sejak itu langsung komunikasi SMA, lulus masuk kuliah. Komunikasi yang bisa komunikasi keluarga Bung Karno hanya Mbak Rahma, yang saksi hidup Saudara Eko itu. Saya satu-satunya pengurus Gerakan Pemuda Marhainis yang mendapatkan SK dari tanda tangannya Rahmawati Soekarno Putri. Seluruh Indonesia hanya saya. Ini mungkin nanti saya akan telepon Mas Eko Sancoyo, ya. Itu sahabat tangan kanannya Mbak Rahma. Detik-detik sepeninggal beliau karena COVID kami tidak bisa ikut mendatangi di rumah duka saat itu. Saudara-saudara sekalian, ini perlu saudara-saudara membuka mata.
seluruh bangsa Indonesia ini, ya, supaya paham. Bangsa Indonesia ini akan selalu seperti ini. Setiap pemilu ribut, setiap pemilu ada konflik horizontal dan sebagainya. Kenapa? Anda ini tidak menjalankan wasiat orang tua. Bung Karno berpesan, nah ini dalam bukunya Cindy Adam tahun 1965, Menyambung Lidah Rakyat. Aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan, yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani marhen. Adalah selalu menjadi keinginanku agar peti matiku hanya boleh diselubungi oleh Panji Muhammadiyah. Ini wasiat, kawan. Kenapa nggak dijalankan? Kenapa nggak dipindah itu makam Bung Karno ke daerah Priangan? Ya? Kalau besok misalnya masih tetap Ganjar, tapi ternyata bisa memindah makam Bung Karno ini, menang kamu, ya kan? Tapi kalau nggak bisa, nggak mau, dan nggak ada satu keinginan menjalankan wasiat Bung Karno ini, ya sudah. Mungkin ini akan dibawa oleh calon lain. Ini amanah loh. Kalau amanah orang tua, bagaimana nggak Anda jalankan? Ya, itu kurang lebihnya kira-kira, kawan. Dan terakhir ada Mas Guru, ini kan baru kesulitan. Tapi apa yang Anda lakukan nih teman-teman di Senayan, yang dibesarkan membawa bendera-benderanya Soekarno itu, foto-fotonya Soekarno di pohon-pohon itu. Mas Guru rumahnya Bu Fat, ibunya Bu Mega. Di situ banyak peninggalan-peninggalan Soekarno. Itu mau disita oleh lawan bisnisnya Mas Guru. Ya kan? Bukan berarti minta bantuan untuk dibantu menyelesaikan. Ya kan? Hukum di Indonesia ini kan gotong royong, bisa dimusyawarahkan. Umur 40 aja bisa dirubah 37, apalagi hanya utang 30 miliar. Selesaikan. Tapi mana teman-teman yang dimuktek bendera-benderanya Soekarno, foto-fotonya Soekarno? Mana itu mental kalian? Ya, moral kalian di mana? Hanya manfaatkan foto-fotonya Soekarno. Ya, tapi penderitaan beliau sampai saat ini belum dipindah di Bumi Parahyangan. Anda tidak jalankan. Ya. Nyamat Gunawan, lahir dan besar di Bumi Kartini Jepara. Ya. Hanya kota Jepara yang pernah ditapaki oleh kaki-kakinya Soekarno. Di sini secara transenden, kalau bukan dukun ya istilahnya, orang yang paham, melakukan satu kontemplasi dengan Bung Karno. Selama jejak-jejaknya itu ditelusuri, dia bisa berkomunikasi. Jadi saya dapatkan satu informasi, boleh percaya boleh tidak kawan, kalah Ganjar. Saudara-saudara, bahwa ini hanya usulan kami kader GMNI Sandal Jepit yang mungkin tidak kalian anggap, tidak kalian perhitungkan, ya kan? Tolong yang sudah mampu dan sukses dibantu itu Mas Guru, anak biologis dari Soekarno. Saya belum dengar kalian membantu sedikit. Kalau kami, saya membantu bisanya hanya doa. Kami juga ingin sowan dolan main ke Mas Guru. Dengan kondisi ini loh, banyak orang pasti yang menghindar-hindar, gitu loh. Itulah kalian, gitu loh. Ya kan? Jiwa-jiwa kalian memanfaatkan foto-fotonya Bung Karno, keluarganya Bung Karno hanya mendulang suara di caleg dan sebagainya. Anda digeser nomor aja ngemis-ngemis ke pintu kerjanya Puan kok. Anda digeser dapil aja ngemis-ngemis itu lewat pacul, lewat senior-senior dan sebagainya. Ya kan? Tahu diri kawan-kawan. Saya kira demikian.
Mohon untuk Mbak Mega, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk para senior-senior saya, Mas Nusirwan, Mas Jarod, ya, dan para pengurus-pengurus DPP PDI Perjuangan yang lain, ya kan. Saya selama masih Ganjar menjadi calon presiden lewat PDI Perjuangan, saya abstain. Persoalan nanti saya akan ikut kemana itu tinggal tunggu tanggal 25 November 2023 besok, ya kan. Mudah-mudahan dengan tentang pemahaman saya tentang ideologi Marxisme ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Ini usulan. Persoalan usulan ini kalian tidak terima karena menganggap oh Ganjar menang nih sama Mahfud ini putaran kedua ini, silahkan. Tapi menurut saya, feeling saya dari Bumi Kartini ini saya sudah kontemplasi, ya. Ganjar kalah satu putaran. Saya kira demikian kawan-kawan. Jangan ada yang tersinggung ya. Ini di perhelatan politik pencapresan 5 tahunan ini kita riang gembira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Marhen menang.